Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dua kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga pada petang hari ini, pada sore hari ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi berkaitan dengan ilmu, salah satu ilmu yang nantinya akan menjadi ilmu fardu ain, ilmu yang sangat ditekankan atau sangat wajib bagi kita semua. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta Sekolah Pranikah dan Parenting PPUSM yang hari ini memasuki kelas terakhir bersama dengan Ustadz Arisalah dengan judul Bedah Buku yang belum kamu pelajari tentang menikah. Sekilas tentang Ustadz Amar Arisalah ini, beliau content creator, beliau sangat aktif di Instagram dan beliau juga merupakan penulis buku. Salah satunya buku tadi yang nanti kita akan bedah bersama beliau langsung. Kemudian beliau juga aktivis, salah satu aktivis Palestina yang Masya Allah kemarin beliau salah satu juga peserta yang pergi langsung ke Tunisia yang akan ke Gaza ya Ustadz. Qadarullah ada beberapa hal dan beliau memberikan kursi tersebut dengan peserta lain. Nah, untuk menyingkat waktu agar tidak ke sore juga, agak tidak terlalu malam juga, kepada Ustadz Amari Salah saya persilahkan. Mohon maaf Ustadz, masih mute. Ya. Oke, oke. Saya jazakumullah khairan. Mas Gayu, ya antum saat ini masih di Kuala Lumpur, GL. Saya di Pineng, Ustadz. Oh, di Pineng. Oh Iya, iya, waktu itu pas anda di GL, antum di Pineng ya. iya. Oke. Saya jazakumullah khairan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Nah, teman-teman sekalian, ini mudah-mudahan teman-teman dilancarkan studinya di Malaysia karena umumnya kawan-kawan kita yang di Malaysia itu karena mudah pulang, nah nggak balik-balik lagi ke Malaysia, padahal studinya dikit lagi selesai. Ya, dan yang kedua, karena teman-teman ada dalam suasana safar, safar jauh untuk menuntut ilmu, yang mana safar itu merupakan safar sunnah atau merupakan safar yang ada pahalanya, maka mari sama-sama mendoakan dulu diri kita sendiri maupun juga kawan-kawan kita yang lain. Nah, yang kedua, yang ketiga, barulah kita bicara persoalan buku yang belum kamu pelajari tentang menikah. Ini buku apa sih sebenarnya? Kok judulnya agak-agak menggelitik gitu ya? Oke, sebetulnya ini adalah buku seri kedua dari buku Karena Menikah Tak Sebercanda Itu. Dulu saya menulis satu buku yang cukup tebal dari mulai ta'aruf sampai dengan tahun-tahun pertama pernikahan. Tapi atas nasihat penerbit, buku itu dibagi dua. Diterbitkan dalam jeda 1 tahun. Buku pertama itu dari proses kita kenalan dengan orang, persiapan menuju pernikahan sampai hari H akad nikah. Jadi seputar fikih mahar, seputar cara walimah, seputar apa lagi misalnya, cara memilih jodoh, kapan laki-laki dikatakan siap, kapan perempuan dikatakan siap, dan seterusnya. Saya tulis di buku yang satu lagi yang sampulnya warna oranye. Nah, kemudian ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari setelah akad termasuk diantaranya cara memilih rumah. Apakah tinggal dengan mertua atau tinggal dengan orang tua? Konsekuensinya apa? Tinggal dengan orang tua, konsekuensinya apa? Tinggal pindah dari dekat tempat kerja ke tempat yang lebih jauh, konsekuensinya apa? Kalau suami ikut istri pindah ke kota lain, konsekuensinya apa?
Kalau istri ikut suami ke kota lain konsekuensinya apa? Itulah isi yang saya tulis. Ya. Kemudian sampai di bab terakhir ada saya masukkan bab kecil mengenai perceraian dan juga tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak memahami tujuan pernikahan dalam syariat Islam kepada pernikahan. Kan misalnya ada banyak misalnya lavender marriage atau pernikahan seorang homoseksual yang digunakan untuk memalsukan status homoseksualnya. Ada lagi pernikahan child free. Child free itu gimana sih dalam Islam? Itu saya singgung sedikit di bagian akhir buku saya. Jadi intinya segala hal yang ditanyakan persoalan pernikahan dari 0 hari, hari pertama pernikahan sampai dengan tahun-tahun awal. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, saya mungkin akan sedikit menyinggung di sini, gitu ya. Ada fase-fase dalam pernikahan atau fase-fase dalam hari-hari pernikahan yang ditinjau dari proses pengeluaran atau proses pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Jadi, kalau kita baca buku tentang pernikahan itu, pembagian fase-fase waktunya setelah akad itu ada alat ukurnya. Apakah alat ukurnya pengendalian emosi? Nah, kalau alat ukurnya pengendalian emosi itu pembagiannya bulan pertama, 3 bulan pertama, dan setahun pertama. Atau kalau tolak ukurnya adalah masalah keuangan, maka ada bulan pertama atau 2 minggu pertama, kemudian bulan pertama dan tahun pertama. Jadi 2 minggu, 1 bulan, dan satu tahun pertama. Oh, kenapa? Oh, sebentar ya, ini ada sesuatu, saya harus naik taksi dulu. Ini saya soalnya masih dokter gigi nih. Jadi ini aman banget, saya baru selesai scaling, tapi tepat waktu scalingnya gitu loh. Cuman apa namanya, jemputan ini agak terlambat ya. Ini saya naik naik taksi dulu sebentar ya. Nggak apa, kita bisa. Oke. Oke. Bisa kita lanjut lagi ya? Iya, sebentar doang nih. Aku nih ya, nah, ini benar-benar soalnya habis dari klinik nih. Dan doain juga nih klinik di Bandung, kliniknya ini pro Palestina gitu. Jadi kita harus langganan ke situ. Di Malaysia gimana? Pada pro Palestina gitu ya? Iya ya, alhamdulillah. Perdana Menterinya Pak Anwar itu kemarin untuk Global Summit Flotilla ngasih 100 juta ringgit gitu, atau sekitar 450 miliar. Negara kita boro-boro, saya ke bandara aja pakai duit sendiri. Canda ya, negara kita nggak segitunya kok, tapi segitunya banget. Ya. Jadi gini teman-teman sekalian, lanjut ya tadi tergantung alat ukurnya apa. Kalau alat ukurnya pengendalian emosi dalam rumah tangga, maka biasanya kita pembagiannya bulan pertama, 3 bulan pertama, tahun pertama. Kenapa kok begitu? Ya, karena bulan pertama biasanya belum banyak timbul konflik. Orang-orang yang baru-baru menikah tuh biasanya story-nya menjijikan semua. Ya, jadi dia masih ngetek akun-akun suaminya. "Oh, suamiku manis sekali ya. Oh, suamiku orang sini, orang situ." Pokoknya kayak yang lain ngontrak aja gitu di Instagram. Ya, dia doang tuh yang punya. Dia yang punya saham. Terus di 3 bulan pertama, biasanya seseorang akan semakin private hidupnya justru. Berkebalikan dengan bulan pertama. Mengapa? Karena bisa jadi dia mulai masuk ke fase berhenti memaklumi dan ingin mengubah sifat pasangannya. Nah, ini secara pembagian secara emosi. Di bulan pertama dia memaklumi, tapi di 3 bulan selanjutnya, di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dia akan masuk ke fase berhenti memaklumi pasangannya dan dia akan masuk ke masa atau dia akan masuk ke mode mengkritik apapun kesalahan pasangannya yang menurut dia tidak berkenan. Suaminya yang apa susah bangun subuh, istrinya yang kalau nyuci piring ditunda sampai ada belatungnya misalnya. Ya, atau kebiasaan istri yang kalau nyuci baju seminggu sekali sampai-sampai jadi media tanam jamur. Kebiasaan suami yang kalau apa misalnya, oke di rumah komitmen nggak ngerokok, tapi ternyata di luar bau rokok ini itu dan lain sebagainya. Ada teman-teman lama yang mulai ngontak-ngontak lagi dan main ke rumah sampai kemalaman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena yang perempuan mungkin
satu sebagai istri sehingga main sampai lupa waktu sehingga japrian suaminya nggak dibalas atau sebaliknya suaminya mungkin terlalu jauh merespon chat dari kawan-kawan lamanya dulu yang mungkin lawan jenis. Nah itu ini pasangan suami istri di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, di fase 3 bulan itu akan mulai mengurangi dan menghilangkan kemakluman itu dan mulai mengkonfrontasi. Kamu kok begini sih, kamu kok begitu sih, bla 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 bla, mulai ribut dan mulai timbul keraguan. Kalau di masa-masa ini manajemen emosinya tidak rapi, maka yang terjadi kita mudah sekali mengucapkan kata perceraian. Ngomong-ngomong di sini ada yang sudah menikah, ada ya kayaknya ya. Mas Gayu sudah. Saya belum Ustaz. Oh, masya Allah, ngapain aja, bahaya banget, ya. Jadi gini ya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian ya di fase-fase itu masuklah di masa tahun pertama. Tahun pertama itu dimulai dari bulan kelima, bulan keenam, ketujuh sampai bulan ke-12. Di tahun-tahun itu ada dua pilihan atau ada dua fase. Fase pertama ketika kita berhasil mengendalikan emosi kita, maka rasa cinta kasih yang didasari dari rasa tanggung jawab dan keimanan akan muncul. Jadi dasarnya itu sudah bukan nafsu lagi. Tapi dasarnya itu muncul dari rasa tanggung jawab dia adalah istri saya harus menafkahi dia. Istri juga sadar dia adalah suami saya harus melayani dia betapapun saya sedang merasa marah kepada suami saya. Yang suami juga betapapun istri saya terlihat kufur nikmat, betapapun istri saya terlihat tidak cantik dan lain sebagainya, saya harus menafkahi dia bukan karena saya bersyahwat kepada dia, tapi karena saya punya tanggung jawab kepada Allah yang memerintahkan nafkah. Ini kalau rumah tangga berjalan baik-baik saja, sehingga umumnya di fase bulan kedua dan bulan setahun pertama inilah kehamilan itu terjadi, ya, sehingga secara emosional juga istri biasanya lebih tenang dan suami lebih muncul rasa tanggung jawabnya sebagai naluri untuk menghidupi anak. Tapi kalau gagal gimana? Kalau fase 3 bulan pertama itu gagal dilalui yang tadi tuh ya, kita kehilangan kemakluman, sengaja menghilangkan kemakluman kepada pasangan kita, tapi ternyata kita gagal melalui itu, maka yang terjadi adalah rumah tangga kita rentan bercerai. Kita mulai mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita semakin jauh dari pasangan kita. Suami sengaja pulang kerja dilama-lamain. Ya, yang istri ketika suaminya pergi atau kemudian dia juga kerja, ya, mulai berakrab-akrab dengan laki-laki lain. Ya, mulai berakrab-akrab dengan laki-laki yang lain. Bahkan mungkin barangkali di fase ini juga istri mengembangkan semacam ego dalam dirinya, aku nggak mau hamil karena aku takut suamiku tidak mau menafkahi. Yang suami juga gitu, aku nggak mau hamil, aku nggak mau istriku hamil, nanti takutnya istriku secara mental dan lain sebagainya nggak siap dan seterusnya. Di fase-fase inilah, ya, biasanya perceraian itu dimulai. Kalau tadi kita gagal melaluinya. Tapi, lagi-lagi ini cuma ilustrasi saja karena saya tidak mau bicara itu sebetulnya. Saya mau bicara pembagian masa-masa pernikahan secara keuangan. Nah, secara keuangan kita bisa bagi menjadi 2 minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama, dan 5 tahun pertama. Karena saya sudah menikah sekitar, kita menikah berapa tahun? 8 tahun kata istri saya itu di sebelah. Sudah menikah 8 tahun. Kalau Mas Gayu belum nikah berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun belum menikah, sudah sangat pengalaman ya. Sudah sangat pengalaman belum menikah. Kalau saya dulu nikah di umur 23 atau ya pokoknya sekitar itu atau 24 gitu ya. Jadi ya belum terlalu pengalaman lah. Jadi masih lebih lama antum pengalamannya. Jadi pertama, kenapa kok pembagiannya 2 minggu pertama? Oke, di 2 minggu pertama biasanya seseorang itu masih kalau kerjanya nggak terlalu berat ya dia ada yang cuti dari pernikahannya ya cuti karena pernikahannya. Dia masih menggunakan uang tabungan sejak dia sebelum menikah. Dia juga masih menggunakan uang kotak. Ya, meskipun uang kotak tuh mitos ya, karena biasanya uang kotak tuh dijadikan harta rampasan perang oleh orang tuanya, ghanimah itu. Ya, jadi buat teman-teman di sini, kalau mau bantu kawan kita, ngasih uang di hari pernikahannya tuh bukan uang kotak, tanyain aja rekeningnya. Ya. Karena uang kotak tuh dijarah sama keluarga besar biasanya. Ya, itu nggak di mana-mana. Mau itu keluarga Jawa, keluarga Sunda gitu ya, mau keluarga Sumatera sama uang kotak tuh dijarah sama keluarganya, nggak dikasih ke apa ke kita. Itu yang apa namanya yang kedua. Lalu biasanya juga orang di masa ini masih banyak tamu-tamu yang berdatangan sehingga eh, mereka mungkin memberikan sejumlah uang ya atau kebutuhan kita juga mungkin belum terlalu banyak pada saat-saat itu gitu loh. Istri mungkin masih punya tabungan juga, suami juga masih punya tabungan ya menyambut tamu pun masih dengan makanan-makanan yang ada pada saat hari H pernikahan terjadi ya. Dan apabila antara akad nikah dengan
walimah beda hari, misalnya nih, minggu ini kan hari Minggu ya, hari Minggu ini akad nikah, minggu depannya baru walimah, dia belum pusing tuh mikirin nafkah, belum pusing mikirin ini itu. Biasanya paman-paman akan memberikan kita uang, kawan-kawan kita akan bantu, atau dari organisasi dakwah yang teman-teman ikuti akan ada kompensasi dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam hal ini justru pola pengeluaran belum terlalu terlihat dan kita masih bertahan dengan pola pengeluaran masing-masing. Bahkan kita kayak masih belum buka kartu masing-masing. Yang laki-laki belum cerita semuanya itu pendapatan dari mana sih sebenarnya. Yang perempuan juga belum cerita semuanya pendapatan dia dari mana sebenarnya. Konsep nafkah masih belum terlihat karena masing-masing masih punya uang. Itu di 2 minggu pertama. Ya, di 2 minggu pertama ini justru adalah masa kritis untuk belajar fikih nafkah. Ya, selain untuk belajar fikih nafkah di 2 minggu pertama ini, karena masih sama-sama belajar, masih sama-sama husnuzon kepada pasangannya, kita belum punya keinginan untuk mengkritik pasangan kita belum ingin menyerang pasangan kita karena masih sama-sama baru kenal, maka inilah masa-masa yang terbaik untuk belajar manajemen pengelolaan rumah tangga. Ingat waktunya hanya 2 minggu. Karena lebih dari 2 minggu, beda lagi nanti bahasannya. Ya, teman-teman akan harus belajar memisahkan antara pengeluaran primer, sekunder, dan tersier. Apa itu pengeluaran primer? Ini kita belajar di 2 minggu pertama pernikahan dan harusnya memang bahkan sebelum menikah. Pengeluaran primer adalah pengeluaran yang wajib keluar dan pengeluaran desa dan kota itu berbeda. Di desa, kalau misalnya kita hidup di desa, tidak ada pengeluaran transportasi dan biaya makan lebih sedikit. Persentasenya beda. Kalau di kota, ya di kota, umumnya untuk pengeluaran primer jumlahnya 40% dari pendapatan. Ya, contoh, biar gampang hitungnya kita punya uang 5 juta per bulan dari gaji suami. Tok hanya gaji suami. Kenapa gaji istri nggak dihitung? Kalau kita menggunakan standar penghitungan manajemen keuangan rumah tangga barat, yang mana tidak mengenal konsep nafkah, tapi mereka mengenal konsep split bill atau share bill, maka uang istri ditambah uang suami sama dengan pemasukan keluarga. Tapi kalau dalam konsep pengaturan keuangan rumah tangga Islam itu salah. Ya, yang benar adalah uang suami, ya uang suami diambil sebagian untuk menjadi nafkah. Itu saja yang bisa dihitung sebagai pemasukan rumah tangga. Kalau ada uang-uangnya lain, misalnya uang istri dan lain sebagainya, itu nanti dijadikan sebagai pemasukan atau jejaring pengaman. Nanti kita akan belajar istilah jejaring pengaman. Ini biasanya istilah dalam pemerintahan, tapi nanti kita ulik-ulik sedikit. Ya, ngomong-ngomong, Mas Gayo kuliah jurusan apa? Saya jurusan fisika, Ustadz. Oh, fisika. Oh, Masya Ya, Allah. Yang biasanya orangnya cukup logis gitu ya. Logis, nggak mau teori-teori, udah langsung aja nih, gimana gitu ya. Oke, benar, Ustadz. jadi gini, pengeluaran primer itu 40% dari gaji. Contohnya kita punya gaji 5 juta, ya, atau punya punya nafkah 5 juta. Maka dari 5 juta itu, ya dari 5 juta itu, maksimal sekali 2 juta yang bisa kita gunakan untuk pengeluaran primer. Apa saja itu? Makan minum, ya makan minum itu wajib. Yang kedua, bayar kontrakan, kos-kosan atau apa dan sejenisnya gitu ya. Dan kendaraan, bensin, ganti oli, terus uang cadangan gitu ya. Kan namanya kita bawa motor tuh nggak boleh, kita nggak bawa uang sama sekali tuh nggak boleh. Ada aja nanti ban bocor gitu kan dan lain-lain sebagainya. Tiga itu yang wajib dan kalau di zaman sekarang ada beberapa pakar memasukkan telekomunikasi, artinya pulsa itu menjadi keperluan wajib. Dan tambahannya lagi adalah listrik dan air. Ya, listrik dan air. Ini pasti keluar. Dan kalau misalnya ini kita punya uang 5 juta, punya pemasukan 5 juta untuk nafkah, maka maksimal itu semua 2 juta. Cara ngitung gimana tuh Bang? Oke. Teman-teman coba buka-buka data BPS ya, buka-buka data BPS rata-rata sebuah keluarga antara Kuala Lumpur kita nggak usah ngitung di Kuala Lumpur ya, mata uangnya beda sama kita gitu, ribet ngitungnya. 1 ringgit kan 4.800 kalau tidak salah ya. Ya kemarin saya ke bandara itu dapatnya 4.800-an. Ya beda banget ya. Kita biar gampang pakainya Jakarta saja ya, pakainya mata uang rupiah. Nah dari uang 2 juta tadi, ya uang 2 juta tadi, umumnya untuk makan 1.500.000 per bulan. Ya 500.000 itu umumnya ongkos ya. Ongkos itu artinya sudah sama dengan apa namanya bensin, ya, perbaikan-perbaikan kecil dan lain sebagainya. Sementara 1.500.000 tadi itu angka maksimal, belum dikurangi dengan air dan listrik dan pulsa. Umumnya sebuah rumah tangga kecil ngontrak, eh, saat ini saya lagi ada di Bandung, ya.
Listrik di kos-kosan kecil itu umumnya 50 sampai 100 ribu per bulan. Yang tidak ada TV, ingat ya garis bawah, tidak ada TV, tidak ada AC, tidak ada kulkas. Kalaupun ada, itu kulkas yang wattnya nggak terlalu gede, terus jarang banget dinyalain gitu loh, karena kita mungkin sering pergi, sering apa, sering ini, sering itu. Terus apa namanya, alat-alat elektroniknya juga tidak banyak. Nah, ada nanti tipsnya untuk menghemat pengeluaran listrik adalah tidak menggunakan Magicom di kos-kosan. Karena Magicom itu menambah sekali pengeluaran listrik, tapi secara signifikan mengurangi pengeluaran makan. Silakan teman-teman pilih nanti. Ini saya sudah membuktikan sendiri gitu ya. Karena saya pernah ada di posisi, coba kita uji nih bareng-bareng sama istri. Kalau misalnya kita sebulan masak nasi dengan Magicom, ternyata listrik bisa sampai dengan 200 atau 250 ribu. Tapi kalau kita nggak masak pakai Magicom, kita beli nasi jadi, rupanya hasilnya juga nggak jauh beda. Antara 150 sampai 250 ribu, hanya sedikit lebih murah saja. Ya, maka teman-teman silakan dikondisikan kira-kira mana nih yang lebih mungkin ya, atau mana nih yang kira-kira lebih lebih nyaman buat teman-teman. Ya, begitu juga dengan pulsa. Ya, kami akhirnya memutuskan menggunakan WiFi karena kami sering nge-zoom, kami sering bikin konten di YouTube. Maksudnya konten di YouTube itu kami sering berbagi apa namanya bahan ajar waktu itu di YouTube dan lain-lain sebagainya. Karena dulu kami mengajar, maka lebih baik pasang WiFi. Ya kan WiFi sekarang paling murah sekitar 300 ribu kan. Sementara kalau pulsa, kita kan tinggal berdua nih suami istri. Ternyata kalau pulsa di double jadi sekitar 500 sampai 700 ribu berdua. Ternyata lebih murah WiFi. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Meskipun itu semua keluar di awalnya gede untuk biaya pasang router apa dan lain-lain sebagainya. Itu ilustrasi sederhana. Nah, yang kedua sekarang pengeluaran sekunder. Apa sih pengeluaran sekunder itu? Pengeluaran sekunder itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang jangkanya jangka panjang dan tidak mendesak. Lalu kemudian itu merupakan alat-alat penunjang kehidupan, akan tetapi bukan alat utama. Contohnya adalah pakaian. Ya, ngomong-ngomong soal pakaian, ada juga nanti teman-teman yang mendapati alat ukurnya begini. Pembalut wanita merupakan pengeluaran primer karena pasti keluar. Tapi ada juga yang mengatakan itu pengeluaran sekunder karena keluarnya paling sebulan sekali, itu pun nggak habis. Satu satu pack gitu, satu kemasan itu tidak langsung habis. Ya, tapi terserah nanti teman-teman. Intinya bukan ini masuknya kemana, tapi ini wajib dianggarkan. Hanya saja ini dianggarkan yang kedua, anggaran yang pertama tetap kembali kepada makan, minum, ongkos, pulsa, dan listrik itu yang wajib, nggak boleh nggak ada. Ya, dan kalau yang sekunder tadi, ini tetap wajib sebetulnya, tapi cuma sebulan sekali. Angkanya pun mungkin kalaupun besar gitu ya, tidak seberapa dan seterusnya. Nah, lalu ya teman-teman sekalian, selanjutnya, selain tadi ada masalah pembalut, kalau pengeluaran sekunder itu juga termasuk perbaikan-perbaikan rumah. Ya, perbaikan rumah. Kalau kita punya kompor, maka kita beli gas. Ya, kenapa gas nggak kayak pulsa dimasukin pengeluaran primer? Ada pakar yang memasukkan itu. Akan tetapi saya mengambil pendapat itu pengeluaran sekunder saja. Karena tidak ada gas, kita tinggal beli makanan. Ya kan? Lalu ya ada alat-alat kebersihan rumah seperti kita beli beli pel, kita beli sapu, kita beli deterjen, beli alat-alat mandi dan lain-lain sebagainya. Yang penting airnya sudah ada. Gitu, itu pengeluaran sekunder. Nah, kemudian saya mau sedikit menambahkan di sini, ada juga orang yang menggeser keseimbangannya. Jadi pengeluaran primer itu dimasukkan menjadi 3 sampai 3,5 juta kalau gaji kita sekitar 5 juta. Itu udah maksimal banget. 3 sampai 3,5 juta. Mengapa? Karena di Indonesia kulturnya itu masih ada kultur ngontrak bulanan. Kalau di luar negeri, kemarin misalnya saya sempat di Kairo, di Jordan, itu mereka kontrak tahunan umumnya. Ya, tapi saya sarankan di Indonesia kan kulturnya sama nih, ya kan Indonesia itu. Saya sarankan teman-teman kontrak bulanan saja, sehingga ketika terjadi sesuatu, tetangga rese, mertua sakit, kita nggak nyaman, kejauhan dari tempat kerja dan lain sebagainya, kita bisa pun pindah di bulan kedua ketika kita mengalami problem tersebut. Jadi bulanan saja dan itu pun tidak terlalu berat. Karena kontrak tahunan di Indonesia cukup jarang yang di bawah 10 juta per tahun. Kalau teman-teman di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, dan seterusnya itu sekitar 15 sampai 25 juta. Umumnya segitu tergantung besar rumah dan kedekatannya dari jalan utama. Ya, kontrak rumah itu rata-rata antara 750 sampai 1 juta. Alamat Bang, iya karena studi kita biar gampang Jakarta aja. Jangan bicara kota-kota kecil ya seperti apa kalau kota kecil kayak
Ciamis sana, Garut atau Sukabumi, ya itu beda lagi angkanya gitu ya. Karena pendapatan di sana pun tidak setinggi 5 juta juga. Makanya kita cari yang gampang biar gampang hitungnya aja. Kalau kita cari kos-kosan atau kontrakan untuk berdua 750.000 dan ditambah tadi biaya makan sekitar 1.500.000, maka itu aja sudah 2.250.000. Belum ongkos, belum pulsa, belum air dan lain sebagainya. Kalau di total mungkin bisa sampai 3 juta dari gaji kita yang 5 juta. Itu sudah sekitar 60% dari pengeluaran ya. Nah, itu bisa dimasukkan kepada pengeluaran primer atau sekunder, tergantung teman-teman menggunakan apakah berdasarkan jangka waktunya atau berdasarkan kepentingannya. Tapi kalau kepentingannya, ngontrak ini termasuk yang kepentingan primer. Tapi kalau berdasarkan jangka waktunya, masuk ke sekunder. Karena apa? Kalaupun kita telat bayar, juga masih hidup kita. Gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke pengeluaran tersier. Tapi ngomong-ngomong, ya soal kos-kosan tadi atau soal tinggal di rumah sewa tadi, saya menyarankan ada beberapa syarat-syarat. eh, Mungkin bagi teman-teman yang belum menikah, belum bisa membayangkan rumah semacam apa yang layak bagi sebuah rumah tangga. Jelas. Yang pertama, teman-teman pilih yang tetangga-tetangganya tahu privasi, tidak mengintip rumah kita. Kita punya tempat menjemur pakaian dalam yang aman, kamar mandinya tidak campur. Saya mohon dengan sangat teman-teman kalau ngekos apa namanya sama istri atau sama suami tidak cari yang kamar mandinya gabung di luar ya. Biar kata alasan lebih murah dan lain sebagainya karena privasi istri kita itu mahal sekali. Dan juga cari tempat yang jemurannya itu tertutup sehingga kita bisa dengan aman menjemur pakaian dalam. Kita juga bisa dengan aman istri kita mungkin mencuci dan menjemur gitu ya sehingga tidak dilihat orang lain atau tidak diintip ya, tidak diintip. Lalu ya kalau bisa juga pilih yang dinding-dindingnya itu tidak menembuskan suara atau alias kedap suara, tidak terbuat dari triplek gitu ya dan seterusnya karena itu pun juga kurang aman. Dan selain itu teman-teman tidak perlu mementingkan besar. Yang penting antara ini yang paling penting nih, ini ajaran Islam. Antara kamar dengan ruang tamu harus terpisah. Ya, andai kata nggak punya duit, ibaratnya masih nabung dan lain sebagainya gitu ya, nggak apa-apa. Akan tapi saya mohon dengan sangat tidak menerima tamu di rumah. Itu adalah bagian dari etika rumah. Ya, jadi kalau nggak punya uang nggak apa-apa nggak. Misalnya kita ya udah mampunya sewa ruangan yang satu kotak aja, di sana ada kamar mandi gabung jadi satu, kamar adalah ruang tamu, adalah ruang keluarga, adalah ruang belajar, nggak masalah. Tapi jangan menerima tamu di rumah. Mengapa? Karena di sana ada aurat pasangan kita, ya kan? Nanti kita lagi nerima tamu, istri kita capek mau tidur siang, nggak bisa karena ada tamu. Kita mau nerima tamu, ternyata saat itu jadwalnya kita lagi nyuci. Istri kita mau jemur, mau apa, tamu ngelihat nggak sopan, ya kan? Maka sedapat mungkin, ya kontrakan itu minimal minimal sekali cari yang 3 petak, ruang tamu, ya ruang tengah atau kamar tidur, dan kamar mandi. Itu yang paling ideal, ya itu yang paling ideal. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi tadi ya terima tamunya tolong jangan di rumah. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian kita masuk ke pengeluaran tersier. Tapi sebelum itu penyampaian saya terlalu cepat nggak? Dari saya tidak Ustadz. Dapat Nggak ya, dipahami nggak terlalu cepat insyaallah. ya. Iya, kita tak mahir cakap bahasa Melayu, nak ya. Hmm, Ini ngomong-ngomong istri saya itu darahnya masih darah Melayu dia, Melayu dari Malaysia. Paman-pamannya tuh dari Johor, kakeknya juga berasal dari Kepulauan Riau dan Johor kalau nggak salah. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, pengeluaran tersier itu adalah pengeluaran yang sifatnya tidak wajib, ya, tidak wajib. Oh, ada yang bilang kecepatan. Oh ya, mohon maaf. Nanti di rekamannya diperlambat bisa nggak? Ya, jadi pengeluaran yang sifatnya tidak wajib, pengeluaran tambahan, ya. Dan juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya keagamaan. Saya tahu ini akan kontroversi, tapi ada dalilnya, teman-teman sekalian. Mohon maaf ya, kita belajar fikih ini sama-sama ya. Kenapa kok pengeluaran keagamaan? Zakat, infak, sedekah, donasi kemanusiaan dan lain sebagainya, termasuk pengeluaran tersier yang tidak wajib, kan zakat itu wajib. Oke. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana cara kami mengeluarkan infak?
Qulil afu, kata Allah Subhanahu wa taala. Afu artinya apa yang tersisa. Para ulama ahli tafsir menafsirkan begini. Sisa itu ketika kamu sudah memenuhi nafkah keluargamu, kamu tidak berutang, dan kamu juga tidak dianggap sebagai orang fakir, barulah kamu pikirkan yang namanya ziswaf. Kamu pikirkan namanya zakat, infak, sedekah, dan pemberian-pemberian lain kepada manusia lain. Jadi, teman-teman sekalian, nggak ada tuh istilah karena terlalu baik, istri terlantarkan. Nggak boleh seperti itu. Ya, dan nggak boleh juga istri mempertanyakan keputusan-keputusan suami kok pelit banget sedekah dan lain-lain sebagainya ketika suami sedang berusaha mencukupi nafkah kita. Ya, masalah, bagaimana bang bukannya sedekah itu bisa menambah harta? Nanti kita pikirkan belakangan ya. Kita bahas di belakang, tapi yang mau saya sampaikan di sini, yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Itu maknanya nafkah dulu, ziswafnya belakangan. Gitu loh. Itu yang ngomong surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, apa saja pengeluaran tersier itu? Yang pertama ya adalah ziswaf. Zakat, infak, sedekah, puasa, termasuk tabungan umroh dan haji. Ya, berapa besarannya? Para pakar keuangan itu minimal-minimal kata mereka 10%. Kalau mampu 30%, tapi 30% itu ini orang yang hidupnya benar-benar frugal living. Benar-benar hemat parah gitu loh, sampai-sampai yang makan mungkin makan nasi, kondangan secara rutin gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Ini frugal living parah. Ya. Lalu yang kedua, ya teman-teman sekalian, zakat, infak, sedekah, tabungan haji. Ingat ya, tabungan haji atau umroh bedain dengan tabungan rumah tangga ya. Nah, yang kedua adalah tabungan rumah tangga. Ilustrasinya begini. Kalau kita mewajibkan diri kita untuk punya tabungan 10% dari gaji. Contoh, ini bukan berarti gaji di bawah 5 juta tuh rendah, enggak. Tapi biar gampang ngitungnya aja ya, persen-persennya gitu loh. Kita punya gaji 5 juta, ya, dan maksimal 10% itu kita gunakan sebagai, atau minimal 10% kita gunakan sebagai tabungan rumah tangga. Maka kita punya 500.000 setiap bulan yang kita kunci nggak boleh dipakai. Dalam bentuk apa? Kalau emas gimana Bang? Oke, saya ajarin caranya begini. Teman-teman, ya, kalau belum punya uang sejumlah 3 kali lipat dari keperluan bulanan, contoh tadi yang keperluan bulanan yang primer sekitar 2.250.000 atau 2.500.000 kali 3 berarti kan 7.500.000. Kalau belum punya tabungan segitu berupa uang yang cair, jangan nabung emas. Apa fungsi tabungan emas? Itu tabungan jangka panjang yang pencairannya itu butuh waktu 1 sampai 3 hari, ya kan? Bayangin misalnya, naudzubillahi min dzalik, kita berlindung dari Allah, kepada Allah, di hari Jumat, teman-teman kecelakaan. Tapi kita nggak punya tabungan, kecuali berupa emas. Sabtu Minggu tutup, sehingga teman-teman baru bisa jual emasnya di hari Senin. Itu maksudnya, ya. Dan kasus-kasus lain banyak. Saudara kita meninggal misalnya, terus kita kena musibah, bencana alam dan lain-lain sebagainya, maka kita simpan uang dalam bentuk uang saja, bukan dalam bentuk emas. Ini untuk tabungan rumah tangga. Terus aplikasinya tabungan rumah tangga ini buat apa? Ya nggak ada aplikasinya, namanya juga tabungan kan dibekuin saja gitu ya. Cuma harus ada kesepakatan antara suami dengan istri, uang ini buat apa boleh dipakainya. Sepakati ya, ini di 2 minggu pertama pernikahan loh, masih di 2 minggu pertama pernikahan. Sepakati bahwa uang ini hanya boleh dikeluarkan untuk satu, bila nafkah bulanan terganggu sehingga dalam waktu 1 bulan itu suami tidak punya pendapatan. Yang kedua, suami tidak punya pendapatan dan istri juga tidak bisa menambal itu. Meskipun istri secara fikih berhak menagih ganti dari harta yang dia keluarkan untuk menjalankan keluarga secara fikih, karena Islam adalah agama yang memuliakan wanita, dan perkataan ini kita jumpai dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Al-Husni atau Fikih Syafi'i Al-Muyassar karena Syekh Waqbah Az-Zuhaili. Jadi, oke, contoh, ada orang namanya si A. Nah, si A ini biasa menafkahi istrinya dengan rutin, nggak ada apa-apa, aman. Suatu ketika si A kena musibah, ya kan, entah di PHK, entah kecurian dan lain sebagainya, sehingga uangnya teralihkan ke sana. Dia dalam waktu 1 bulan, di bulan November tidak bisa menafkahi. Nah, kemudian istrinya bilang, Mas, ini aku ada uang, aku kan kerja juga. Maka si istri punya 3 pilihan. Pilihan pertama, dia bisa mensedekahkan uang itu untuk kehidupan suaminya.
dengan niat mudah-mudahan dengan uang ini suamiku tenang, tidak berbuat maksiat, artinya tidak mencuri, tidak tidak apa ngambil uang orang dan lain sebagainya. Atau akad yang kedua bisa dijadikan sebagai hadiah. Kalau hadiah sifatnya beda dengan sedekah, ya. Hadiah agar kita mendapatkan pahala memberikan hadiah orang dan tidak merendahkan suami juga. Dan yang ketiga, ini yang kemudian Islam itu indah sekali. Istri bisa menetapkan itu sebagai hutang yang tercatat. Misalkan, Mas, ini aku pinjami uang sejumlah 4 juta atau 5 juta untuk keperluan kita bulan ini. Tapi mohon maaf ya, Mas, karena ini adalah uangku dan secara fikih kan kamu yang wajib menafkahi. Ini aku catat sebagai hutangmu ya, Mas. Nanti dibalikinnya kapan lah kalau kamu sudah punya uang. Itu boleh, ya. Itu boleh. Jadi, agama Islam itu adalah agama yang melepaskan segala kewajiban keuangan dari perempuan di dalam rumah tangga. Jadi nggak ada lagi tuh istilah perempuan jadi tulang punggung, perempuan pengeretan, nggak ada istilah kayak gitu. Ya, karena perempuan minta uang terus ya, emang karena memang laki-laki wajib memberinya. Ya, kecuali tadi memang dia pemborosan dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita kembali kepada pengeluaran apa namanya tersier tadi. Konsep tabungan, ya, konsep tabungan itu tidak boleh dipakai kecuali satu, dalam hal tadi suami tidak punya nafkah. Yang kedua, ada hal-hal yang darurat berkaitan dengan sakit, kecelakaan apa dan lain sebagainya. Saya tidak punya tabungan tuh dulu di awal nikah. Kenapa? Saya sering banget kecelakaan. Ya, saya sering kecelakaan. Istri saya beberapa waktu harus pulang kampung. Entah kenapa tuh harus pulang kampung. Saya juga harus pergi kemana-kemana dan lain-lain sebagainya. Jadi uang itu tidak mengganggu nafkah. Itu maksudnya tuh begitu. Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, termasuk juga di antara pengeluaran tersier ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya jajan, ya jajan. Termasuk ini mohon maaf ya buat teman-teman yang baru-baru menikah, urusan ngasih tip ke driver, ojol, ke pedagang-pedagang yang pakai QRIS, misalnya bayarnya cuma bukan cuma ke QRIS ya, tapi ke warung-warung. Misalnya kita bayarnya 7.600, tanggung 400, ya udah buat ibu aja nggak apa-apa. Kalau rumah tangga baru, saya sarankan dicatat. Kalau rumah tangga baru. Kenapa? Karena pendapatan masih sangat terbatas. Yang kedua, biar kita terbiasa dengan pola pengeluaran kita. Ada rekam jejaknya tercatat kayak kita pakai rekening. Atau kayak kita, gini, teman-teman pada punya aplikasi Grab kan, kalau di Malaysia itu. Kan di Grab itu ada catatan pengeluaran kita, ya nggak? Kapan top up-nya dan lain sebagainya. Rumah tangga tuh kayak gitu. Asik gitu loh. Kena pajak berapa. Nah, untuk jajan-jajan, jajan adalah segala sesuatu di luar makanan pokok. Udah gitu aja pokoknya. Beli bakso, beli teh, beli kopi, beli snack, ada tamu datang ke rumah, terus apalagi ganti casing handphone, eh apalagi ya top up beberapa aplikasi dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk di antara keperluan jajan. Ya, di antara keperluan lain adalah kondangan. Nggak tahu di Malaysia juga ada kebiasaan ngasih uang nggak kalau di kondangan? Ada ya? Nggak tahu ya? Kurang tahu itu, Ustaz. Nggak tahu ya. Jangan kondangan ke orang Malaysia ya. Nah, tapi sederhananya ya, kondangan kalau di Indonesia juga termasuk ke dalam pengeluaran tersier. Nah, lebih baik kalau misalnya kita belum punya uang, datang aja, udah nggak usah kondangan, nggak usah ngasih duitnya, gitu ya. Termasuk di antara yang tersier tersier ini adalah kita beli-beli teh botol, kita beli-beli kopi, kita beli, ya pokoknya yang jajan-jajan deh. Ya, urusan perkara kita beli teh celup 2.000 perak gitu loh. Itu juga dicatat. Ya, dicatat. Kenapa? Karena nanti direkap. Oh, ternyata dalam waktu 1 bulan kita tuh pengeluarannya 4.750.000. Sisa gajiku tinggal 2.500.000. Istri, meskipun dia tidak wajib menafkahi, dia tidak usah menafkahi dan punya gaji, ya, dia juga harus menerapkan konsep yang sama. Dia bahkan tabungannya harusnya lebih banyak dan suami tidak boleh mengakses tabungan istri dalam Islam. Ya, karena harta istri dan harta suami itu dua-duanya dilindungi secara syariat. Istri nggak boleh ngambil uang suami tanpa izin. Harus minta izin. Suami tidak boleh ngacak-ngacak tabungan istri tanpa izin. Ini yang kebanyakan terjadi di Indonesia. Karena mereka tidak tahu konsep nafkah, dipikir uang istri ya uang rumah tangga. Suami bebas menggunakannya untuk apapun. Itu keliru. Ya, dan yang juga keliru adalah istri mengambil ATM suami dan suami akhirnya dikasih insentif. Insentif untuk ongkos, insentif untuk ini, untuk itu oleh istrinya. Itu juga keliru, teman-teman sekalian, ya. Nah,
Itu ya yang harus kita pelajari di 2 minggu pertama pernikahan ketika rumah tangga kita baru-baru terbentuk. Tulis di tabel ya, tulis di tabel pengeluaran 1 bulan atau pengeluaran dalam waktu 2 minggu. Primer ini, sekunder ini, tersier gini. Harus banget dicatat seminggu pertama, 2 minggu pertama, sampai kemudian kira-kira 3 bulan pertama catatlah, ya catatlah. Itu terus kemudian ya pola apa namanya fase-fase rumah tangga ditinjau dari sisi keuangan, kita masuk ke bulan pertama. Ya, bulan pertama. Apa bedanya bulan pertama dengan 2 minggu pertama? Di bulan pertama ini, di minggu keempat, apa yang berbeda? Uang kotak udah habis. Satu. Yang kedua, Anda sudah kembali kepada realita, sudah nggak cuti lagi. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, eh, kita sudah apa namanya sudah mulai belajar untuk menghemat. Oh, kayaknya kan gini, habis-habis nikah kan ada waktu 2 minggu tuh bulan madu kan, jalan-jalan lah teman-teman kemana gitu ya. Ternyata setelah 2 minggu, wah ternyata jalan-jalan ke sini ke situ, nyewa hotel segala macam kemarin mahal ya. Nah, baru tuh mikir tuh di minggu ketiga, ketika teman-teman sudah kembali ke dunia nyata, ya sudah lupa dengan acara kawinan, pegel-pegelnya nyambut tamu udah hilang, tamu juga udah nggak anggap teman-teman pengantin baru, ya kan? Nah, silakan teman-teman sekalian gitu ya di fase minggu ketiga, minggu keempat sampai bulan-bulan pertama, baik itu 1 sampai 2 bulan gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, harusnya di bulan ini teman-teman sudah punya catatan dalam 1 bulan pengeluarannya apa, sehingga di sini teman-teman harusnya sudah tahu bisa nabung berapa dan sudah saling cerita pendapatan suami jujur aja dapat semuanya itu dari mana, harus terbuka sama istri. Bang, kemarin saya dengar ucapan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, katanya istri nggak usah tahu bang pemasukan suami dari mana. Oke, itu bisa terjadi, boleh-boleh saja ketika memang pendapatan suami dari bisnis yang tidak menentu. Sehingga istri tidak menuntut bila mana. Misalnya nih, kalau yang bisnis biasanya ngasih uang ke istri 5 juta. Ya, tapi ternyata di suatu waktu bisnisnya sangat menguntungkan. Sehingga istri tahu tuh, nah kan laki gue lagi dapet nih sekitar 50 juta. Tapi ternyata suaminya nggak ngasih tahu, sehingga tetap ngasih uang 5 juta juga. Ini istrinya bisa hasut. Istrinya itu bisa dalam tanda kutip, mohon maaf ya, bisa licik. Bisa ngambil uang istrinya, minta tambahan, suaminya dan minta tambahan dan lain sebagainya. Kalau masih wajar, boleh-boleh saja. Cuma kalau sudah berlebihan, inilah yang dijaga oleh Ustaz Khalid Basalamah agar tidak menjadi alasan bagi sepasang suami istri untuk saling mendolimi. Tapi kalau saya, ya dari guru-guru saya itu bilangnya udah nggak apa-apa, saling terbuka saja. Karena apa? Karena biarkan istri ikut terlibat dalam mengatur keuangan rumah tangga kita, meskipun keterlibatan itu juga punya batas. Jangan sampai mengintervensi, menghina kita gara-gara gaji kita kurang dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Terus yang selanjutnya teman-teman sekalian, oh ini udah sampai. Oke, benar ya teman-teman sekalian ini udah sampai. Ini sebenarnya kajian udah menit-menit terakhir ya, sekitar 15 menit lagi ya. Oke, saya mau turun dari kendaraan dulu sebentar ya. Mungkin Baik, sekitar 2 menit, Ustaz. sebentar ya. Baik. Ya, ini kalian lagi pada di mana? Di ini apa? Di rumah Saya masing-masing. saya di hostel di desa siswa. Di sini Ini apa? Ini asramanya, ya. asramanya Ustaz. Oh, seramanya. Ya, Oke, oke, oke. Oke, ntar ya saya turun dulu nih ya, turun dari baik, kendaraan. baik Ustaz. Ini aku keganggu 2 kali ya. Jadi ini tadi karena scalingnya agak kesorean. Baik, tidak mengapa Ustaz.
Oke, teman-teman sekalian, afwan terganggu pas 2 menit kan? Pas. Ya. Jadi, ya teman-teman sekalian, jadi kita masuk ke fase 3 minggu pertama sampai bulan-bulan pertama pernikahan. Oke. Di fase ini saya sarankan teman-teman buka aja kartunya kepada suami. Ini Mas, aku selama ini dapat uang gajiku ngajar itu 2 juta. Aku bisnis kecil-kecilan, jualan pulsa, jualan apa, ya jualan tambang lah atau apalah, ya dapat dapat 500.000 sampai 1 juta per bulan. Suaminya bilang, ya kalau kalau mahasiswa luar tuh umumnya datang ke Indonesia, pulang ngajar dulu dia sebentar. Setelah ngajar, baru dia kerja di perusahaan dan lain sebagainya. Ya gaji antara 4,5 sampai 7 juta rata-rata kalau dari tambatan luar negeri. Cuman kalau yang orang-orang Indonesia umumnya, kalau dia ada di kota-kota kecil seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Ciamis gitu ya, Bandung, saya lagi di Bandung sekarang nih, 2 sampai 3 juta ya. Nah, terus kemudian suami bilang lagi, ya nih terus kita bisa jualan yang kecil. Aku selama ini jualan kecil-kecilan, jadi guru tahfiz atau jadi ini jadi itu, ternyata dapat lagi tambahan 500 sampai 1 juta. Jujur saja kepada istri, sehingga enak di awal uang itu dari situ selama ini. Nah, kemudian ketika kita sudah sama-sama jujur dengan konsep keuangan yang semacam itu, ya silakan teman-teman sepakati. Berarti kuota kita, nah ini ada sistem kuota nih berarti nih. Jajan itu cuma bisa berapa kali ya sebulan? Kita ke kafe itu cuma bisa berapa kali ya sebulan? Ada kuotanya tuh. Kita kondangan cuma bisa berapa kali ya sebulan? Kalau rata-rata ketika kondangan 20.000. Kemudian kita sedekah itu paling gede berapa ya sebenarnya? Nabung kita paling gede bisa berapa ya? Dan yang bisa jawab bukan saya. Kesepakatan teman-teman masing-masing. Nah, itu ya. Lalu ada tahun pertama pernikahan. 1 tahun pertama pernikahan, apa bedanya dengan 3 bulan pertama pernikahan? Tadi kalau 3 bulan ini masa mencocokkan, masa membuat patokan-patokan, masa membuat proposal awal. Kalau 1 tahun kedua, ini masanya untuk satu. Dek, apakah kita pindah rumah aja ya? Kayaknya gaji kita sudah nggak cukup buat ngontrak di sini. Karena apa? Antara ngontrak sama ongkos, kegedean dibanding dengan gaji. Ngontrak 1 juta, ongkosnya 1 juta, itu udah 2 juta. Sementara gaji kita cuma 3 juta, maka cuma sisa 1 juta. Ya kan? 1 juta itu kita bagi-bagi buat apa namanya siswa, tabungan apa segala macam. Ternyata yang bisa dipakai buat jajan cuma 50.000. Aduh, kayaknya pilihannya A, ganti tempat kerja yang dekat dengan tempat rumah. B, ganti rumah yang dekat-dekat tempat kerja. Atau C, buka pintu pendapatan tambahan. Pilihannya cuma 3 itu. Ya, tapi pilihan yang paling logis sebetulnya teman-teman, satu, rumahnya dipindahkan ke dekat tempat kerja. Kalau memang ternyata tempat kerjanya nggak worth it dipertahankan sampai kira-kira 5 tahun ke depan, maka pindah tempat kerja yang lebih dekat. Dan di saat yang sama, teman-teman sekalian, mulai 2 hari dalam seminggu. Ingat, 2 hari dalam seminggu. Kosongkan dari segala sesuatu yang sifatnya kerja. Kecuali teman-teman gajinya lumayan gede, di atas 5 juta per bulan, silakan kerja 6 hari seminggu. Itu prinsipnya. Kalau teman-teman sekalian gajinya di bawah 5 juta, disuruh kerja 6 hari seminggu, jangan mau, itu namanya dikerjain, bukan kerja. Ya, kita harus tegas prinsipnya. Emang kenapa Bang? Sabtu Minggu, ya teman-teman gunakan untuk awal-awal pernikahan sebelum anak-anak sudah besar. Satu, hari Sabtu, gunakan untuk menambah satu life skill baru di pagi hari. Apapun itu. Pelatihan Canva kayak misalnya nih tadi Mas Gayu alumni fisika. Oke, alumni fisika kerja di Batan, ngajar, kerja di lembaga pengukuran, apa namanya? Lembaga yang buat mempresisikan alat, itulah pokoknya ya. Terus kerja di Lapan, kerja di Departemen Pertanian, kerja di Departemen Pertambangan, dan lain-lain sebagainya, banyak. Tapi, gunakan hari Sabtu untuk misalnya, Mas Gayu pelatihan public speaking, sehingga bisa menjadi MC. Kita pelatihan Canva, sehingga bisa bikin desain yang kita jual. Fotografi, sehingga kita bisa jual foto itu di Pinterest. Main TikTok, ya. Dan YouTube ada duitnya juga tuh sekarang. Ya, yang lucu itu ya, a day in my life in Penang, a day in my life in Kuala Lumpur. Pakai. Yang penting kita punya satu skill baru yang kita dapatkan, sehingga skill itu bisa menambah keuangan. Ini contoh ilustrasinya. Saya nggak lulus sih. Saya bidang studinya adalah bahasa Indonesia dulu. Ya, saya lahir di Jaksel, jadi saya nggak terlalu fasih bahasa Indonesia ya. Bahasa daerah saya itu bahasa Inggris di Jaksel itu.
Kemudian saya kuliah bahasa Indonesia biar bisa bahasa Indonesia. Saya menambah skill baru. Skillnya apa yang tidak diajarkan di jurusan? Skill menulis buku dan menulis artikel-artikel. Saya kirimkan ke koran. Bang, bukannya bahasa Indonesia emang nulis artikel? Beda, ya. Sama kayak nggak semua orang fisika, ya kan? Terus berarti kalau pulang kampung bisa benerin antena kan begitu kan? Bahasa Indonesia juga sama kayak begitu gitu ya. Nah, saya nulis dan lain sebagainya. Ternyata ada yang menang lomba, ada yang menang ini, menang itu gitu ya. Pekerjaan utama saya saat itu adalah mengajar. Kemudian kadang-kadang saya juga membuka kelas-kelas Zoom gitu ya. Oh nih, penyampaian materi terjadi 10 menit lagi. Pas nih tadi ya. Kadang-kadang saya juga waktu itu membuka kelas-kelas Zoom, pelatihan misalnya nih, mengerjakan soal ujian untuk anak-anak yang mau SBMPTN, soal ujian bahasa Indonesia. Contohnya lagi, saya menerjemahkan beberapa buku atau membuka jasa penyuntingan buku-buku sastra yang mau diterbitkan. Itu contoh saja. Mas Gayu, misalnya nih, fisika. Berarti bisa buka pintu pendapatan kedua dalam konteks untuk ngajarin anak-anak sekolah mau ujian nasional atau anak-anak sekolah mau SBMPTN. Ini hanya contoh saja. Kita bisa nggak ke yang lain? Misalnya nih, orang tua punya warung, ya udah kerjain itu di akhir pekan. Minta komisi, bodo amat. Kita punya mobil, ya sudah, kita sewakan dalam waktu 1 hari mobil ini harus ngasilin duit buat kita, gitu loh. Kita punya tanah kosong. Nah, tanah kosong ini bisa kita apa ini? Apakah jadi tempat jualan ini, jualan itu, bahkan dengan adanya Shopee, TikTok Shop dan lain sebagainya, batu itu bisa dijual loh, batu literally batu. Daun-daun kering bisa dijual, sampah bisa dijual. Buku bekas aja bisa dijual. Buku bekas itu sangat menguntungkan loh teman-teman sekalian. Cuma lagi-lagi kan setiap orang tangannya itu beda ya di mana kebukanya. Nah, ini semua penting sekali untuk apa? Karena rumah tangga itu memang naik dan turun. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu lapangan pekerjaan. Ya, saya sengaja ini pembahasannya, pembagian fase-fase rumah tangga berdasarkan pola pengeluaran, karena ini cukup jarang dibahas. Dan itulah salah satu isi dari bagian awal buku saya yang belum kamu pelajari tentang menikah. Teman-teman bisa beli bukunya di penerbit Lini Masa langsung, karena bukan di saya penjualannya. Saya jarang pulang. Ya ini aja saya baru pulang dari Jordan. Jadi kalau belinya ke saya, ngirim dari Jordan nanti. Ya kira-kira itu, ya teman-teman sekalian, kita tanya jawab kurang lebih 1/2 jam ya, masih cukup lapang. Saya inginnya lebih banyak diskusi. Saya kembalikan kepada Mas Gayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Amar yang telah menyampaikan materi yang berkaitan dengan bedah buku tadi yang telah disampaikan berkaitan dengan keuangan ya tadi Ustadz. Sedikit mereview apa yang disampaikan Ustadz Amari Salah tadi. Berkaitan dengan keuangan dibagi menjadi beberapa bagian. Tadi yang pertama berkaitan dengan 2 minggu pertama bagaimana kita harus sebagai pasangan baru kita harus memilah-milah bagaimana uang kita harus kita berikan ke pengeluaran primer, kemudian ke pengeluaran sekunder, dan juga kita harus memberikan porsinya untuk pengeluaran tersier. Kemudian tadi juga disampaikan dari Ustadz Amar tentang keuangan kita pada bulan-bulan pertama dalam pernikahan, yang mana hal tersebut sudah memasuki realita realita dalam pernikahan. Kemudian tadi yang terakhir berkaitan dengan tahun-tahun pertama keuangan kita, bagaimana kita harus mengevaluasi berkaitan dengan catatan pengeluaran yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Baik, kita mulai untuk sesi tanya jawab kepada para peserta. Dipersilahkan jika ingin memberikan pertanyaan boleh raise hand atau melalui kolom komentar. Silahkan memperkenalkan terlebih dahulu. Ini sudah ada yang raise hand dari Ibu Rika. Kepada Bu Rika, saya persilahkan untuk bertanya Bu Rika. Oke, iya. Terima kasih Mas Gayu. Assalamualaikum Ustadz Amar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Rika. Subhanallah, Masya Allah ya, pemaparan Ustadz tadi, apalagi Ustadz membahas tentang keuangan ya Ustadz ya, hal yang selama ini tuh sering kali tabu gitu. Nah, tadi dari penjelasan yang Ustadz jelaskan gitu, eh, saya mau tanya Ustadz, kan kalau dalam eh, apa kalau sepemahaman saya gitu, mohon dikoreksi kalau salah gitu. Kita tuh kan seringkali mendapatkan tausiah gitu ya, bahwa rizki itu kan yang penting itu adalah cukup gitu ya, bukan apa namanya bukan berlebih gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu, saya teringat pada satu ayat, potongan ayat gitu ya Ustadz, yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, eh,
akan ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau kaitannya dalam keuangan rumah tangga, Ustadz, pada kondisi apa sih gitu kita bisa apa namanya menempatkan ayat ini tuh berlaku tuh pada saat kondisi apa atau dalam dalam situasi dan kejadian yang seperti apa kedudukannya. Begitu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ustadz Amar bisa langsung menjawab untuk pertanyaan dari Oke, Ibu Rika. jazakumullah khairan, Mbak Rika. Ini pertanyaan bagus banget karena banyak banget anak-anak muda gagal memahami ini. Dipikirnya nikah selesai langsung kaya kita jadi taipan. Nggak gitu. Dan sebaliknya, ada juga yang terlalu skeptis dengan ayat ini. Ya kalau kita nggak kerja, mah Allah nggak akan memberikan nafkah, nggak akan memberikan uang. Nggak juga. Allah tuh berkuasa atas segala sesuatu. Ya, ini ayat ini dikaitkan dengan konsep tawakal. Yang tawakal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan analogi begini. Seekor burung pergi dalam keadaan perut lapar, dia nggak tahu itu pergi kemana. Yang penting pergi aja dulu, dia terbang. Pulang-pulang dia bisa membawa cacing untuk dimakan anaknya. Itulah bentuk tawakal. Nah, rizki yang diberikan min haitsu la yahtasib atau tanpa perhitungan ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah kita memang rumah tangga kita aktif menjadi rumah tangga yang berbuat baik. Contohnya nih, rumah tangga kita secara aktif kita buka rumah kita menjadi tempat untuk ngaji. Nah, ini dulu cikal bakal pesantren rata-rata begini. Itu nggak tahu aja deh, tiba-tiba tuh Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kita pintu dari rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Pasti begitu, ya. Atau yang kedua, selain tadi ya rumah kita kita buka sebagai tempat ngaji, kita punya kebiasaan ibadah bersama dengan istri. Contohnya setiap pada subuh dan pada maghrib saling menyimak hafalan. Lalu seminggu sekali qiyamul lail, misalnya ini malam Sabtu karena kan libur besoknya. Kita qiyamul lail berjamaah sama-sama. Itu nanti ketika dalam kondisi yang benar-benar terdesak, Allah akan memberikan pertolongan rezeki kita dari mana. Gak tahu dari mana gitu. Pokoknya ada aja nanti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling penting, kita tidak shutdown, gagal kelola keuangan. Ayat ini tidak berlaku bagi orang yang sengaja menjerumuskan dirinya ke dalam dosa besar berupa judol dan pinjol. Orang udah judol, udah pinjol, ya dia jangan nagih min haitsu la yahtasib. Dia udah dikasih rezeki yang cukup, tapi ternyata kejebak pinjol, kejebak judol. Tahu cara kerja pinjol kan ya? Kita pinjam 10 juta. Bunganya 200.000 tapi harus dibayar selama 20 bulan. Ya makanya otomatis utang kita jadi nambah lah, ya kan? Nambah jadi sekitar 20 jutaan. Itu maksudnya teman-teman. Dan itu namanya riba. Ada lagi judi online. Kita atau bukan judi online, game online biasa tapi ada top up gitu loh. Itu juga kemudian menyebabkan rezeki kita kurang keberkahannya. Atau gagal kelola keuangan tuh tadi kita tidak membagi-bagi rezeki kita, tidak membagi-bagi pengeluaran kita di primer, tersier, sekunder, sehingga kita mengalokasikannya terlalu besar ke pengeluaran primer, terlalu besar kepada pengeluaran sekunder. Contohnya apa? Motor penting, penting, mobil penting, penting, tapi modif melulu dengan alasan kalau mobil nggak bagus kita nggak bisa jalan. Contoh. Yang kedua, makan penting nggak penting? Ya, penting, makan tuh penting. Tapi kemudian kita tuh kalau makan harus masak yang lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Ya harus ada daging, harus ada susu, ya MBG cuma 7.500, kita gaya-gayaan 30.000 sekali makan. Itu ya. Akhirnya apa terjadi? Bangkrut. Atau kita jalan-jalan ke tempat yang jauh, ya misalnya kalau teman-teman di Jakarta, udahlah kita setiap sebulan sekali sewa hotel lah kita ke Bandung, sewa hotel lah kita ke Bogor dan lain-lain sebagainya. Ini nanti akan bisa menyebabkan keuangan kita jadi jebol, dan rezeki yang kita tidak sangka-sangka itu bukan berasal dari apa namanya bukan berasal dari hanya semata-mata pemberian Allah, tapi kemampuan kita untuk apa mengatur agar jangan sampai pengeluaran yang berlebihan lebih dari yang bisa kita dapatkan. Itu konteksnya ya teman-teman sekalian, mohon dipahami terutama bagi yang muda-muda yang belum pernah kena PHK, yang belum pernah tiba-tiba istrinya sakit, belum pernah tiba-tiba istrinya sesar, BPJS mati. Ya, belum pernah tiba-tiba suaminya kecelakaan, motor harus diambil di polsek, kita nabrak orang, ternyata orang itu tangannya patah, kita harus ganti, gitu loh. Ya, itu kira-kira teman-teman sekalian. Baik, terima kasih dari Ustadz Ammar. Dari Ibu Rika, apakah ada feedback?
Ah, sudah cukup. Terima kasih Ustadz Amar atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Rika. Selanjutnya dari Sansan, dipersilahkan untuk membuka mic-nya. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya masih mute, Bapak. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Ustadz Amar ya sudah berikan materi. Eh, 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 Mohon maaf, Bapak. izinkan Suaranya saya nge-lag, Lu agak Bapak. nge-freeze kayaknya. Iya. bertanya ya. Materinya Heeh. sangat luar biasa sekali. Pertama kan ingin tahu gitu tadi kan tuh ya pribadi sang proses taruh gitu ya. Itu, saya uang untuk orang tua. Nah, uang yang untuk orang tua itu sebenarnya sifatnya itu wajib atau gimana Ustaz? Sementara kan kalau saya kan anak pertama gitu ya dan ayah sudah nggak ada gitu. Nah, terus apa ya? Tadi kan sempat ngebahas ya terkait masalah pekerjaan ya. Nah, sekarang kan kerja saya tuh di pondok yatim yang memang secara gaji kan masih di angka 1 juta gitu tuh. Nah, kalau misalnya kata antum kan ya kalau di sini kan ya istilahnya saya eh apa ya untuk mengambil berkah gitu ya di sini tuh. Nah, sementara kerja kan itu teh ya hampir 24 jam gitu nantinya. Memang ya terbiasa seperti itu dan semuanya dikerjakan semua kayak gitu. Nah, terus menyikapi ini tadi kan terkait ya saya tuh siap untuk nikah tuh kan modal yang sekarang tuh ada di angka 1 jutaan untuk nikah tuh. Nah, terus saya kan ya melihat ayat Al-Quran memang didorong sama murabi terus teman-teman di nah dalam sisi ini teh kan ya uang baru segitu nah cuma kan ya percaya dengan ayat Al-Quran yang dalam surat Al-Baqarah ya bahwasanya yang mengatakan Allah akan memudahkan orang yang ingin menikah. Nah, yang menurut antum ayat yang ini penjelasannya seperti apa gitu tadi? Syukran. Sofwan, oke. Langsung aja jawab ya. Boleh, Ya, Ustadz. Oke. Jadi ini Mas Hasan lagi proses nikah ya, menuju. ya Oke. taruh Ah, nazar. Nalor ya. Oke, pertama-tama kita doakan ya mudah-mudahan untuk dimudahkan prosesnya. Dan ingat, proses ta'aruf itu berhasilnya bisa jadi nggak jadi nikah. Itu juga berhasil. Kenapa? Dihindarkan dari masa depan yang buruk. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kita doakan. Dan ini juga termasuk satu etika. Kalau kita dengar kawan kita lagi ta'aruf, ya nggak usah kita wawancara sama siapa. Cakep nggak? Nggak usah. Tapi kita doakan saja. Yang pertama, oke, saya akan masuk ke jawaban dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini orang ulama Suriah gitu ya. Gimana sih hukumnya menafkahi orang tua? Oke, gini, ketika kita sudah menikah, ya, maka menafkahi orang tua itu statusnya turun karena yang wajib itu menafkahi istri. Nggak usah dibenturkan dengan kayak, kan bukannya kita tuh nggak akan ada tanpa adanya orang tua dan lain sebagainya. Ya Islam begitu syariatnya, nggak usah dimacam-macamin gitu loh. Sama aja kayak teman-teman protes kenapa warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan, yang ngapain protes gitu kan. Kenapa kayak gini? Kenapa perempuan itu wajib pakai jilbab, sementara laki-laki enggak? Ya nggak usah diprotes gitu loh. Dipahami saja. Ya, cuma sekarang konteksnya sama dengan menafkahi orang tua ternyata tidak wajib. Karena yang wajib pertama adalah istri. Lalu bagaimana hukumnya menafkahi orang tua? Menafkahi orang tua hukumnya menjadi sunnah memberikan hadiah dan sedekah bila mana orang tua dalam kondisi berkecukupan. Lalu menafkahi orang tua statusnya berubah menjadi kembali wajib ketika syaratnya dua. Kita dalam kondisi berkecukupan dan harta kita berlebih, ya. Lebih ketika kita sudah pas menafkahi istri tidak kurang. Barulah kita boleh memikirkan menafkahi orang tua. Yang kedua, orang tua kita dalam keadaan fakir, barulah nafkah menjadi wajib. Tapi saya tahu maksud pertanyaannya. Pasti ada keluarga-keluarga yang menjadikan nafkah kepada orang tua sebagai budaya atau karena alasan tertentu, anak terpaksa memberikan nafkahnya kepada orang tua. Misalnya orang tua kita broken atau orang tua kita sebenarnya kaya, tapi nggak paham syariat. Harus bagaimana? Satu, coba musyawarah dulu sama orang tua. Pak, Bu, saya ini mau nikah. Setelah menikah, nih gaji saya ketaker cuma segini, 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 segini. Ini pasti nanti akan habis buat menafkahi istri.
Ya, coba bicarakan kepada orang tua. Memang aku harus ngasih uang ke orang tua nggak sih sebenarnya? Nanti baru tuh orang tua akan mengeluarkan narasi, maksudnya tuh begini, maksudnya tuh begitu, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang benar-benar orang tua udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, maka barangkali itu merupakan ujian dari Allah, tapi jangan batalkan proses. Terangkan dengan jelas kepada calon pasangan kita bahwa orang tua kita ternyata juga meminta nafkah, tapi jaminkan kepada pasangan kita, kita tidak akan mengurangi nafkah kita. Ya, ini mohon maaf, Mas Sansan tinggal di mana? Nge-freeze lagi ya? Oke, oke ya. Di Cirebon, Ustaz. Oh, di Cirebon. Oke, oke. Di Cirebon tidak setinggi Jakarta pengeluarannya ya. Di Cirebon itu umumnya memberikan nafkah sekitar 2 juta sudah dikatakan cukup. Kalau Mas Sansan, ini mohon maaf sekali, punya gaji sekitar 4 juta. 2 juta buat nafkah istri, maka yang 2 juta adalah milik antum sendiri. Antum boleh berikan kepada orang tua 500.000, 300.000, dan lain sebagainya, tapi tetap gunakan kaidah minimal 10% dari gaji untuk ditabung. Wajib. Ya. Misalkan kita punya gaji 4 juta, maka yang ditabung 400.000 itu minimal sekali. Jadi kalau kita nabung di bulan pertama punya 400, di bulan kedua punya 800, bulan ketiga punya 1.200.000, bulan keempat punya 1.600.000, terus nanti akan begitu nambah itu 400.000, 400.000. Di 1 tahun, ya, di tahun pertama kita menikah dan punya gaji, pada akhirnya kita jadi punya pendapatan sekitar 4.800.000 atau sekitar 5 juta rupiah di tabungan kita. Enak kan? Kayak dapat gaji ke-13 lah gitu bahasanya. Ya, lalu tadi pertanyaan kedua bagaimana? Mohon maaf. apaan gimana? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua terkait yang ayat Al-Quran itu tadi. Penjelasan yang Oh, surat. ya, ya, ya. Jadi kalau katanya kalau kita miskin, Allah akan berikan kecukupan, ya itu di surat An-Nur dan surat An-Nisa. Gimana cara memahami ayat itu? Oke, ada seorang pemuda miskin dapat sanad langsung dari Nabi, tinggal di Masjid Nabawi, Ahlu Sufah. Dia curhat kepada Nabi, ya Rasul, aku tuh mau nikah karena aku juga punya syahwat sebagaimana orang lain memilikinya, tapi aku nggak punya uang. Apa jawaban Nabi? Nabi cuma diam saja. Sampai-sampai pemuda ini mengatakan, ya Rasul, apakah aku mengkebiri saja? Kebiri itu maksudnya kita menghilangkan kemampuan reproduksi gitu loh, biar nggak syahwat lagi kepada perempuan. Tapi kata Nabi, jangan, aku melarang kalian dari kebiri. Jadi maksudnya, ya, orang yang sudah menikah itu, orang yang sudah siap menikah itu, bukan yang miskin kemudian asal siap, asal bilang siap, asal nekat. Tapi dia sudah memahami bagaimana proses pengeluaran dalam rumah tangga. Dia sudah mengerti apa itu skala prioritas. Dia sudah mengerti bagaimana pendapatan-pendapatan itu didapatkan. Misalnya nih, dia kerja 6 hari, maka dia sadar kalau kerja 6 hari, gajinya juga harus sepadan minimal UMR. Kalau digaji, kita kerja 6 hari seminggu, gaji di bawah UMR, berarti Anda diperbudak. Sudah saatnya resign. Karena apa? Karena kalau gaji di bawah UMR sebenarnya nggak masalah, tapi yang penting Sabtu Minggu atau ada waktu cuti, teman-teman sekalian bisa gunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Itu ya konteksnya. Dan konteks yang kedua lagi ya, kalau teman-teman pendapatannya cuma pas, gaji ada, cuman bisa hidup buat diri sendiri. Rumah sih belum ada, cuman selama ini udah ngekos. Ngekos udah kuat lah gitu. Terus apa, tabungan nggak ada, tapi insya Allah kalau buat mahar, kan sekarang emas 1 gram 1.700.000 ya kalau nggak salah. Ya, emas emas 3 sampai 4 gram itu kan berarti sekitar 5 sampai 6 juta. Itu teman-teman nabung 6 bulan bisa kok. Ya, nabung harus nabung. Maka, insya Allah orang semacam ini yang gajinya cuma pas saja, itu bukan termasuk orang yang fakir. Inilah orang-orang yang dijamin nafkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak dijamin adalah orang-orang yang satu, dia nggak ngerti gimana caranya nyimpan uang. Yang kedua, dia nggak ngerti gimana caranya pola pengeluaran. Dan yang ketiga, ya dia sendiri kerap berbuat maksiat. Ada duit bukan ditabung, malah top up game. Ada duit bukan ditabung, malah judol. Ada duit bukan ditabung, modif motor, ganti casing, FOMO, iPhone 17 gitu loh. Padahal cuma buat ngerjain tugas. Itu contohnya. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerapkan ayat ini kepada dia. Itu kira-kira Mas Ansan. Saya kembalikan kepada Mas Gayu. Baik, terima kasih Ustadz Amar. Apakah dari Mas Sansan ada feedback atau sudah Oke, paham? cukup. Baik, Makasih terima banyak. kasih dari Mas Sansan.
Berikutnya pertanyaan dari melalui kolom komentar Ustadz, dari Ibu Alna. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa sumber yang saya baca membedakan kebutuhan hidup dengan nafkah. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hal ini? Kemudian tadi dicontohkan bahwa saat awal pernikahan hanya ada suami istri. Kemudian bagaimana jika setelah itu mempunyai anak, apakah benar kebutuhan istri itu setelah kebutuhan anak atau bagaimana posisinya? Terima kasih. Silakan dari Ustadz Amar untuk tanggapannya. Untuk statement yang pertama, eh, apa namanya, beberapa sumber membedakan kebutuhan hidup dengan nafkah, saya belum pernah baca dan saya juga nggak ngerti maksudnya. Karena dalam Islam begini, nafkah itu dikatakan cukup bila mengandung 7 kebutuhan. Ini dalam mazhab Syafi'i ya, catat aja nih. Pertama adalah makanan pokok, gandum, beras, apa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lauk pauk atau al-idam. Yang ketiga adalah pakaian. Yang kelima adalah rumah atau buyut. Yang kelima adalah perlengkapan pengisi rumah atau mata'ul buyut gitu ya. Yang keenam adalah perlengkapan penunjang kehidupan seperti air, terus alat-alat kebersihan diri, alat kecantikan dan lain-lain sebagainya, odol gitu ya. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah khadimat atau asisten rumah tangga juga harus disediakan oleh suami. Ya, itu yang dikatakan nafkah itu cukup. Jadi, apakah nafkah berbeda dengan kebutuhan hidup? Jujur saja saya tidak paham maksud dari statement ini. Maksudnya nggak paham tuh beneran maksudnya apa? Saya nggak paham gitu ya. Lalu, eh, bagaimana setelah mempunyai anak-anak? Apakah kebutuhan istri itu setelah kebutuhan anak-anak? Oke, ya. Pertama di dalam Al-Quran, ya, seorang suami wajib secara berurutan memberikan nafkah kepada anak, istri dan anak-anaknya. Ya, jadi dan ini ayatnya berulang-ulang. Artinya jangan didikotomi. Pentingan istri apa anak? Pertanyaan saya kenapa sampai bisa terdikotomi kayak gitu loh. Ibaratnya kayak gini. Kamu pilih istri atau ibu? Ini pertanyaan yang lahir dari kondisi apa gitu loh. Sehingga kok ngapain kita terpaksa memilih ibu atau istri? Ini ada kondisi apa sebenarnya gitu loh. Maka setelah kita mempunyai anak-anak, jawabannya nafkahnya sama, ya, statusnya sama. Ke istri juga, ke anak juga gitu loh. Istri dikasih makan, anak-anak juga. Istri kasih baju, anak-anak juga. Itu ya. Itu kira-kira jawabannya. Saya kembalikan kepada Mas Gayu. Baik, terima kasih Ustadz Amar. Dari Ibu Alna sudah tidak ada feedback. Selanjutnya pertanyaan Hmm. dari Li Ideil Fitri. Assalamualaikum. Masya Allah namanya. Ustadz boleh kasih nasihat untuk calon pasangan yang akan LDM. Karena kalau dari kasar mata, pasti pengeluaran lebih mahal karena dua dapur. Dari Ustadz Amar, bagaimana untuk tanggapan dari pertanyaan Li Ideil Fitri? Oke, long distance marriage. Ya, ini ada istilahnya ikut tuh. Dia baru ketemu sama ini udah sekitar 3 mingguan kayaknya. Jadi gini ya, untuk LDM sebenarnya sama, tapi ada yang tidak berubah, yaitu kewajiban nafkah. Makanya nafkah dalam Islam itu ditetapkan angkanya sesuai dengan angka kebutuhan minimal di setiap kota masing-masing. Contoh, em, tadi ada Mas Ansan ya, Mas Ansan kan dari Cirebon. Nah, nikahlah sama orang Cirebon, tapi kemudian ternyata memutuskan LDM. Mas Ansan di Cirebon, istrinya masih melanjutkan studi ke Malaysia. Pertanyaan pertama, gimana cara ngasih nafkahnya? Sesuai dengan kebutuhan dasar di Malaysia, bukan di Cirebon. Jadi misalnya di Malaysia kebutuhan dasarnya kalau dirupiahkan 3 juta, kasihlah sejumlah itu. Ya. Yang ketiga, istri dan suami wajib, bukan wajib, bahasanya itu sangat dianjurkan saling transparan memberitahu pendapatan dari mana, pengeluaran dari mana. Karena orang yang LDM itu sangat rentan sekali mentraktir lawan jenisnya, jalan dengan lawan jenisnya dan lain-lain sebagainya, itu sangat rentan sekali. Dan saya termasuk yang tidak menyarankan rumah tangga itu LDM. Kalaupun sebelumnya udah jelas nih, misalnya teman-teman ada yang kuliah di Malaysia, lulusnya nanti 2027, ya udah jangan ngikat pernikahan dengan siapapun, pulang aja dulu baru nikah, ya. Pulang aja dulu baru nikah karena tujuan pernikahan diantaranya menyalurkan syahwat. Kalau ternyata syahwat malah terhalang, pernikahan dikatakan tidak sempurna. Ya, itu kira-kira jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ustadz Amar. Dari Li Idil Fitri, apakah ada feedback? Terima kasih Ustadz dari Li Idil Fitri. Kemudian ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz berkaitan dengan
pengelolaan keuangan tadi, apakah istri yang harus mengelola sendiri atau bersama-sama untuk mengelola keuangan tersebut? Oke. Pertama, apakah istri yang mengelola atau bersama-sama mengelolanya? Atau mungkin ada Luhut dan Bahlil Hadalia untuk mengelola itu? Oke, jadi gini teman-teman sekalian. Pertama, prinsip memberikan nafkah itu, suami mengambil sebagian hartanya diberikan kepada istri. Contoh, gaji suami 10 juta, jangan 10 juta, 10 jutanya dikasih. Dia kan harus punya ongkos, dia kan harus hidup, dia kan harus jajan, dia kan harus makan, harus sedekah. Yang benar adalah istri dan keluarga kebutuhan hidupnya berapa, itu dikasih. Sisanya, suami punya uang berapa, itu tetap uangnya sendiri. Istri punya uang berapa dari dia kerja, itu uangnya sendiri. Ya. Lalu pertanyaan kedua, gimana cara mengelolanya? Satu, kesepakatan harus musyawarah. Ya, suami dan istri, ayo sama-sama ke tukang sayur pagi-pagi beli sayur untuk porsi makan selama 3 hari itu sebenarnya beli sayur butuh berapa sih? Oh, 100.000 dalam sebulan ada 10 ada sebulan 30 hari berarti kita perlu sekitar 1 juta rupiah untuk beli sayur mayur, lauk pauk itu cuma teri, kangkung dan lain-lain sebagainya. Biar suami juga tahu, ya. Terus kemudian selain itu listrik, air, apa dan segala macam. Silakan suami boleh menugaskan kepada istri untuk mencatat air berapa sih, Dek, terus listrik berapa sih, beli super pel segala macam itu berapa sih totalnya, beli sapu lidi baru berapa sih, beli jebakan tikus sesederhana sekecil jebakan tikus berapa sih harganya, catat, sepakati bersama. Oh, bulan lalu kita beli ini, bulan depan mau beli lagi nggak ya, ah nggak cukup mas, oke nggak usah coret. Itu maksud pengelolaan bersama. Ya, tapi nggak boleh saling mengintervensi dari mana dapat uangnya dan lain-lain sebagainya, karena itu sifatnya merupakan nafkah. Itu ya jawabannya. Baik, terima kasih Ustadz Amar. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz Amar, apakah dilanjutkan atau bagaimana? Mungkin singkat saja. Mungkin ya saya jawabnya singkat aja kali ya. Karena Baik. di sini ini maghribnya lebih cepat. Baik Ustadz. Ini dari Irwan. Saya belum kunjung mendapatkan pekerjaan dan sudah sering melakukan lamaran pekerjaan. Apakah ada amalan khusus untuk perihal tersebut Ustadz? eh oh, Afwan, anak kira maksudnya sudah sering melamar perempuan, tapi ternyata melamar kerja maksudnya ya. Saya Anak rasa sempat salah iya. salah persepsi nih, Afwan ya. Pertama teman-teman sekalian, mari sama-sama kita doakan ya Mas Irwan Fitrianto ini. Mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang masih memiliki waktu untuk ngaji, didekatkan dengan masjid pekerjaannya itu, dan terutama halal dan thayyiban. Karena mohon maaf sekali banyak banget teman-teman saya yang entah entah kenapa gitu ya kerjanya ada aja tuh yang bersinggungan dengan sektor yang buruk. Dia kerja di kafe, ternyata ada room sama bir. Dia kerja di apa namanya, di toko apa di mana, ternyata toko itu menjual sesuatu yang haram dan seterusnya. Oke. Apakah ada amalan khusus? Yang pertama, saya sarankan sedekah dirutinkan. Ya, sedekah aja dirutinkan. Yang kedua, saya bergonta-ganti pekerjaan dalam jangka waktu 3 tahun. Ya, tahun pertama saya kerja di apa namanya ngajar. Tahun berikutnya saya kerja di pemerintahan selama 3 tahun. Sekarang saya bekerja di tempat lain lagi. Amalannya apa? Berdoa, ya Allah, detailkan. Tapi jangan nyebut mau kerja apa. Mau nyebut aja kerja yang bagaimana. Ya Allah, saya mau kerjaan yang saya punya hari libur yang bisa saya manfaatkan untuk kajian. Saya bisa manfaatkan untuk baca buku, nambah skill baru, dan lain sebagainya. Dan gajinya tidak haram, gajinya tidak syubhat. Dan gajinya pun cukup untuk bisa menafkahi istri dan membantu orang tuaku. Berdoa seperti itu diulang-ulang terus. Selalu diulang-ulang. Ya. Yang selanjutnya ya, di antara amalan-amalan khusus yang lain adalah sholat duha dan sholat qiyamul lail. Meskipun ulama mengatakan hadis yang menjelaskan bahwa sholat duha itu melancarkan rezeki itu hadis yang lemah. Ya, dan selalu mulai pekerjaan di waktu pagi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan doa kepada para pengikutnya di waktu pagi. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Bang, kalau kerjaan kita tuh begadang gimana? Misalnya antum shift malam, ya kerja di pasar malam di apa Keramat Jati gitu ya, atau teman-teman kerja di ya pokoknya malam lah. Jangan tidur sampai kurang lebih waktu syuruk, kurang lebih kira-kira jam setengah 7 atau jam 7 yang tidur. Ngapain aja terserah, baca buku kayak zikir kayak ngelamun aja nggak apa-apa, ngelamun tapi sambil zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Baca Quran, dengerin YouTube yang isinya tuh edukatif buat kita gitu loh.
cara benerin motor atau YouTube cara benerin genteng itu kan edukatif kan dan ringan itu ringan. Artinya kita nggak usah mikir berat-berat gitu. Ya. Itu yang kemudian teman-teman sekalian kira-kira amalan-amalannya. Sisanya jaga silaturahim, jangan mudah bertengkar dengan orang lain karena itu termasuk menyempitkan lapangan pekerjaan. Itu kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Amari Salah yang telah memberikan materi dan juga sudah menyelesaikan sesi tanya jawab pada hari ini. Kami dari PPUSM memberikan sesuatu, Ustadz. Kita ingin memberikan sertifikat kepada Oh, Ustadz Masya Amari Allah. Salah. Insya Allah nanti saya kirimkan melalui WhatsApp dari Ustadz Amari Salah. Oh, ini kalau dipajang orang bisa salah sangka nih. Diundang sampai ke Penang, Malaysia. Masya Allah. Oh, benar Ustadz. Tapi kita secara online, insya Allah. Kapan-kapan kita bisa bertemu secara tatap muka ya Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz untuk kegiatan pada sore hari ini. Saya juga mengingatkan kepada seluruh peserta yang belum melakukan presensi bisa melakukan presensi di link yang ada di kolom komentar. Sebelum saya tutup, dari Ustadz Amari Salah, apakah ingin memberikan closing statement? Ya, ini teman-teman sebagai closing, tentu banyak banget yang doakan. Kalau teman-teman mendengar, tadi ada kawan kita yang nyari jodoh, tapi kayaknya masih ragu-ragu maju karena duitnya masih kurang. Ada kawan kita yang lagi berusaha melamar kerja. Ya, doakan mereka kalaupun kita belum bisa membantu memberikan lowongan pekerjaan. Ya. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang ada di sini, jangan pernah menghina, menyindir, atau menggibah rumah tangga orang lain. Karena di awal-awal sekali pernikahan tuh kadang-kadang kita akan dikritik. Kok nikahnya sama si itu sih? Kok tinggalnya di sini sih? Oh, rumahnya kecil ya, ya ampun. Dan lain-lain sebagainya. Latihan diam. Latihan tidak mengomentari rumah tangga orang lain karena kita juga pasti akan sakit hati ketika rumah tangga kita sendiri dikomentari oleh orang lain. Dan tentu saja awal pernikahan dan sampai nanti banyak-banyaklah sholat malam. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amari Salah. Sebelum kita tutup, kita ambil dokumentasi bersama kepada para peserta yang ingin menghidupkan kamera bisa segera on cam untuk kita ambil dokumentasi. Baik, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Ustadz Amari Salah dan juga peserta yang telah hadir pada sekolah pranikah dan juga parenting yang dilaksanakan oleh PPUSM selama 4 kali dan hari ini acara terakhir merupakan acara closing. Saya sebagai perwakilan dari PPUSM mengucapkan terima kasih banyak dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya menjadi amal jariah bagi kita semua dan juga bagi para pembicara. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ini aneh izin lift dulu ya. Baik, terima kasih Ustadz.